Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Al-ayah. Wallahu ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Ittihad Kirya Mustikasari dan sekitarnya. Syukur alhamdulillah malam ini kita semua sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan bersama-sama kita taklim dalam mengungkap makna dan maknawiyah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kita semua. Sebelum kita awali, mari sama-sama kita buka dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah agar senantiasa acara kita tidak ada halangan dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya wa kulli niyatin sholihah bil barakah wal karamah bis suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bertadarus sebelumnya surat apa? Atin, atur. Surat ke-53 ya. An-Najm 52. Atur. Iya, ayat ya. Dari awal. Ya baik. Sama-sama beristiazah, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan dan godaan setan, agar bacaan kita senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-turi wa kitabim mastur fi rafim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'
والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألقاهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم بما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم أنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا
kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah ana ailali wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, sesuai dengan tema kita, yakni mengungkap uswah hasanah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin malam Maulid bulan Mulud Rabiul Awal yang terakhir, malam yang ke-29, karena Rabiul Awal ganjil, Muharram genap, Safar ganjil, berarti Rabiul Awal ganjil. Jadi dalam hitungan bulan ada bulan kamil, ada bulan naqis. Kalau kamil dihitungnya genap 30 hari. Kalau naqis berarti 29. Itu sudah dari zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi paten tidak berubah gitu, itu aja, genap ganjil terus. Nanti ada perubahan paling setiap 4 tahun atau setiap berapa, sesuai dengan urutan waktu. Itu biasanya di Zulhijjahnya itu ada yang harusnya genap jadi ganjil gitu, ya. Rabiul Awal jadi bulan Muludan. Nah, sudah rame diungkapkan tentang uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran kata uswatun hasanah ada dua kata atau dua surat di dalam 2 ayat. Pertama dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu, gitu, al-ayah. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Ahzab, kita udah hafal banget ya, Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi uswatun hasanah ada di 2 surat. Pertama pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada nabi-nabi lain kenapa tidak ada? Gitu. Bukan berarti satu sama lain umpamanya dipilih, dipisah, bukan. Karena dalam Al-Quran la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, tidak boleh membeda-bedakan gitu antara satu sama lain daripada para rasul Muhammad Rasulullah atau para rasul, para nabi, semua adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah, begitu. Nah, kebetulan kok silsilahnya yang uswatun hasanah pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kan Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, kesononya Nabi Musa ya, gitu. Isa alaihissalam dari keluarga Imran, itu konon dari Bani Israel. Tapi yang dari Ismail Bani Hasim ke sini, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Terus yang Bani Israel gitu, kiblatnya itu ada di Baitul Maqdis, Yahudi Nasrani, karena Nabi Musa kan menurunkan
umat Yahudi kan gitu. Tapi yang Ismail alaihissalam ke sini akhirnya diutusnya di kota Mekah, bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu dulu negeri yang terbelakang. Mesir sudah maju peradabannya, terus membuat gedung, patung, pahat, bangunan dan lain sebagainya. Sementara Arab masih jauh terbelakang. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus di negeri Arab gitu. Nah kebetulan kok Nabi Muhammad SAW malah yang ketibanan nur. Allahu nurus samawati wal ardi kamiskatin al ayat. Jadi Allah yang punyai semua cahaya gitu. Cahaya Allah ini menerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon dalam riwayat, kalau bukanlah karena nur dari kemuhammadan, langit dan bumi serta isinya tidak bakal diciptakan, gitu kan? Gitu. Kok ada sisi lain? Berarti dari Ismail dan Ishak begitu. Uswatun hasanahnya yang pertama pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa nggak pada Nabi Adam, Nabi Nuh? Tanpa harus membeda-bedakan antara satu sama lain di antara para rasul, gitu. Itu sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat akhir tuh 78. Jadi millata abikum Ibrahim hanifan, millata abikum Ibrahim hanifan huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadza liyakuna rasula syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Jadi ikutilah milah agama ajaran gitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan dalam surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat ke-2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ummiyina, tidak bisa baca tulis, disebut buta huruf. Bukan buta huruf, gak bisa nulis, gak bisa baca. Kanjeng Nabi dari usia 12 tahun sampai usia 25 tahun akhirnya nikah dengan Siti Khadijah, jago dagang. Namanya dagang hitungannya jeli dan jago. Kenapa Umi? Nabi Muhammad SAW belum pernah atau tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil gitu. Boro-boro baca, nulis gitu, apalagi ngajarkan kan begitu. Maka disebut ummi, tidak bisa baca tulis terhadap kitab-kitab sebelumnya gitu. Karena apa? Nabi Muhammad silsilahnya dari Ismail putra Ibrahim. Maka di surat Al-Hajj 78 tadi millata abikum Ibrahim, atau di surat Ar-Rum 30, surat 30 ayat 30, 31, 32. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi tetap hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Jadi agama Nabi Ibrahim itu agama tauhid, maka dikenal dengan bapaknya tauhid. Lidini hanifan lidinil qayyim. Hanif itu bersih, lurus, qayyim tegak, tidak ada perubahan. Lidinil kholis, murni gitu. Maka al-ikhlas kemurnian gitu. Dinullah atau dinul Islam, dinul hanif, dinul qayyim, dinul khalis, dinullah, dinul Islam. Itu adalah agama Allah yang sampai kepada para nabi dan rasul, yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam gitu, sehingga dijadikan menjadi uswatun hasanah
gitu, karena Nabi Ibrahim tauhid, maka diikutlah lahir Ismail, di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak itu kiblatnya Baitul Maqdis, maka orang Yahudi, orang Nasrani di sana para kampung para nabi dan rasul gitu. Dua ciri, karena kitab Zabur, kitab Taurat, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa alaihis salam. Kalau kitab Injil ngikut kitab Taurat, meneruskan kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, diteruskan sehingga tidak turun syariat ataupun ajaran baru, penambahan ajaran-ajaran kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam meneruskan kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga ada dua kiblat gitu, bukan kiblat karakteristik gitu. Kan dalam surat berapa? Surat Al-Baqarah 120. Walan tardoan kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Layah ya. Jadi tidak ridho orang Yahudi Nasrani sehingga mereka umat Islam ikut agama mereka. Terus lagi dalam peringatan muludan maulid itu kan fitrah kullu. Jadi ada dua riwayat, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah suci, sehingga kedua orang tuanya yang akan mencetak anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau Majusi kan agama budaya, agama ardi, karena Majusi menyembah makhluk api kan gitu. Kalau Yahudi Nasrani kan agama samawi, karena turunlah rasulnya dan nabinya. Tapi karakteristiknya kalau Yahudi itu ya selalu mengetengahkan sifat-sifat imperialis, Zionis, kekuasaan. Jadi lebih mengedepankan kekuasaan di dunia, harta benda, kegagahan dan lain sebagainya, sehingga yang namanya Yerusalem ya ataupun Baitul Maqdis sekarang Palestina dari zaman baheula sampai gini hari kan jadi perebutan. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Surat Baqarah 177, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada mereka, kiblatnya balik ke Masjidil Haram. Karena Ibrahim, Ismail, Nabi Muhammad itu di Mekah, Masjidil Haram. Doa Nabi Ibrahim dalam Al-Baqarah ayat berapa itu? 24 ayat berapa? Gitu. Robbana Robbi habli. Jadi Robbana amana, artinya gini, baladan aminan warzukna. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rob, jadikanlah negeri ini, negeri Arab, yaitu negeri yang aman, amanan, jadi aminan, negeri yang aman dari penduduknya. Kemudian berikanlah kepada mereka penduduknya rezeki dari buah-buahan. Jadi sampai gini hari yang namanya Masjidil Haram itu aman. Kalau namanya Palestina, Yerusalem dulu dari zaman, waduh, pertempuran, peperangan, demo, perebutan, gini, wah, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau Masjidil Haram dari silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW, sampai gini hari nggak ada demo, nggak ada kerusuhan, karena sudah ditetapkan Masjidil Haram yang sudah dihormati. Jadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan. Yang ada demo ya di Palestina. Maka Yahudi Nasrani, kalau Nasrani kan Nabi Isa alaihissalam, Ruhul Kudus, langit, gitu, lebih kepada ruh, hati. Maka kelembutan, layinan, lembut. Tapi kalau seperti Nabi Musa alaihissalam, wah, Nabi Musa itu temperamen lah bahasa kita ya. Satu riwayat ketika dia menolongi ada seorang Yahudi berantem, minta tolong ke Musa. Nah, Nabi Musa punya kaum Yahudi, sekali pukul bahkan mati kan gitu. Nabi Musa temperamennya keras, Yahudi itu. Maka kalau hari ini umat Islam masih keras gitu ya,
Ya kerasnya banyak ya, macam-macam. Gitu. Ya berarti kiblatnya masih di Baitul Maqdis. Kalau kiblat sudah Masjidil Haram, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad nggak ada demo. Pernah ada riwayat sejarah dari awal Arab Saudi, Ismail dan Ibrahim dan Ismail membangun kembali Ka'bah ke sini sampai Nabi Muhammad, ada demo? Nggak ada. Maka laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Panjang itu surat Al-Baqarah 177. Bukan kebaikan, bukan satu pengabdian kepada Allah, bukan kebaktian, bukan satu kebajikan. Engkau hadap kepada timur, kepada barat, engkau Masjidil Haram, engkau Masjidil Aqsa. Tidak, aslinya mah kebaktian itu, kebajikan, taat kepada Allah itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, menjalankan sholat, menunaikan zakat, gitu kan, menyantuni anak yatim. Itu lah. Sekarang kan kiblatnya tetap masih Allahu Akbar, berarti masih kiblat ke Masjidil Aqsa. Udah dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sebagai salah satu bentuk ujian. Semoga kita dapat pelajaran, Pak ya. Ya baru mungkin terungkap. Ya mangga, itu sejarah sirah perjalanan yang harus terus diulik, dikaji, sehingga kita tidak lepas dari rel gitu. Kemudian yang kedua dalam surah Ahzab 33 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap berjumpaan dengan Allah di hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah wa dzakarallaha katsira. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita ungkap. Jadi kalimat uswatun hasanah dalam arti itu suri teladan yang baik. Nah, uswatun kata dasarnya asawa, alif sin wawu, uswatun. Nah, kalau huruf Arab, kalau bahasa Arab, kalau ada kemasukan huruf alif wawu ya, itu huruf penyakit, ilat. Jadi bisa berubah apa-apa saja sesuai dengan kebutuhan itu kalimat. Maka kalau bahasa Inggris itu irregular verb, jadi kata kerjanya yang tidak beraturan, yaitu asawa. Bisa juga asaa, asaa taksa. Dalam Al-Quran, wala tayasu mir rauhillah innama yayasu mir rauhillahi illal qaumil kafirin. Di surat Al-Baqarah, wala ta'sa alal qaumil kafirin, dan janganlah kamu berputus asa terhadap orang-orang kafir gitu. Perbuatannya, nah orang kafir itu terus gitu, dengan mulut, perbuatan, dengan bujuk rayu, diadu domba lah ini gitu. Itu asawa. Jadi uswatun itu gitu bisa dimaknai, mencontohnya itu gitu, Rasulullah SAW itu tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul di Taif, Rasul berharap, para di Arab kan udah nggak ada tempat gitu, jadi udah nggak ada perlindungan. Datang ke Taif, Taif negerinya subur, siapa tahu gitu kepala sukunya kalau didawahi mau menerima, kita dapat tempat di Taif gitu kan. Sampai ke Taif malah diusir, dilempari batu, ya kan? Gitu. Putus asa Nabi Muhammad, tidak, lanjut gitu. Dia nyender di balik pohon tuh satu kebun. Jadi mau dari Taif mau ke Mekah udah nggak ada tempat, orang Mekahnya udah galak semua gitu. Tetap di Taif juga dilemparin, diusir. Dia nyender di bawah pohon kurma. Nabi malaikat Jibril alaihissalam, karena Nabi saat itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad gitu, sering ya kita ungkap ya gitu, kalau koridor izinkan saya terbalikan negeri Taif hari ini juga. Kata Jibril, ya Jibril jangan, mereka kaum yang belum mengerti. Putus asa Nabi Muhammad? Enggak.
Apalagi tuh Siti Khadijah, pendukung penyokong yang benar-benar mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di awal, sabiqunal awwalun, gitu. Dia wafat, sedih dia secara manusianya, sedih. Gak lama pamannya Abu Thalib sedih, gitu. Ya, tetap nggak putus asa. Jibril lagi diperintah oleh Allah, perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha, peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu dan terus. Begitu ada perintah ketika ada makar, surat Al-Anfal ayat 25. Ketika orang kafir Quraisy ada makar, bunuh Muhammad, sayembaranya 40 ekor unta yang merah. Satu ekor unta harganya apaan salah kali ya, baru sekarang orang mahal dulu. Kuda 40 ekor kuda, tangkap Muhammad hidup atau mati. Nah, malam itu Jibril alaihissalam ngasih tahu, pindah hijrah malam ini juga. Abu Bakar lah dipilih. Kira-kira 39 orang berangkat. Suraqah bin Naufal, saya akan tangkap Muhammad, kuda. Begitu di pintu gua Sur, bingung dia. Ada sarang laba menyelamatkan itu. Tuh, 3 hari di dalam, karena Abu Bakar diantup ular kobra, mungkin kalau sekarang maya, pokoknya yang berbisa. Lah ini sakitnya Abu Bakar mendampingi Rasul masuk menyelinap di gua Sur, gitu. Mungkin kalau tidak digigit ular berbisa kan langsung berangkat, kena oleh Suraqah bin Naufal. Nabi Muhammad ngerawatin Abu Bakar dulu 3 hari di dalam gua. Akhirnya mereka lalu lalang, wah nggak mungkin kalau lubang guanya penuh sarang laba-laba, mana ada bisa masuk. Sakitnya Abu Bakar digigit ular berbisa, akhirnya selamat dari kejaran Suraqah bin Naufal. Suraqah itu serakah ya gitu. Serakah gitu. Oh, jadi uswatun itu asawa, taksa asaa taksa. Nah, kalau kita mau uswah hasanah kepada Nabi, gitu, umat Nabi Muhammad SAW yang terus ngacunya kepada din yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu. Usahakan jangan sampai lekas putus asa. Gara-gara di masjid beda takbiratul ihram, kemudian kalah debat dengan apa teman kita, dalilnya dan referensi lain kitab dan sebagainya, gitu. Sakit hati, putus asa, nggak sholat jamaah bareng, itu mah bukan perilaku, bukan contoh Nabi ya, gitu. Apalagi ayo pilek dikit, hujan deras gini-gini, flu pilek gitu, di rumah aja ke masjid nanti anu putus asa. Kita tuh banyak putus asa, gitu. Karena sifat manusia itu ada 12 sifat buruk. Jadi insan kamil kan manusia yang sempurna dari sisi yang baik, sempurna dari sisi yang buruk, gitu. Maka perlu berlindung kepada Allah. Allah perintahkan dalam surat Al-A'raf ya, fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, atau dalam surat apa lagi itu Al-Mu'minun. Jadi wa imma yanzagonnaka minasyaitoni nazgun fasta'id billahi minasyaitonir rajim, atau fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Suruh berlindung kepada Allah, karena manusia dijadikan lemah, dhaif, dijadikan terburu-buru, tergesa-gesa, gitu, ajula, gitu manusia itu. Apalagi manusia suka sombong, takabur. Ketika diberikan nikmat, bangga, tapi ketika diberikan ujian oleh Allah, gitu, seolah-olah dihinakan oleh Allah. Surat Al-Fajr tuh, gitu. Jadi apabila wa amal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ya gitu kita. Kok senang gini-gini, badan sehat, keluarga baik-baik semua, orang pada muja-muji ke diangkat-angkat, jatuh aja diledek dikit, gitu, baper apa? Bawa perasaan, baper, taper, waper. Anak-anak sekarang bahasanya gitu-gitu. Zaman dulu kan nggak ada di kamus KBBI itu nggak ada, kamus besar bahasa Indonesia nggak ada baper. Ya saya kok bilang baper lo, gitu, sotoy, gitu, baper, sotoy, lah ya, selus aja, tupperware, baper, waper lah gitulah, gitu ya.
Anak-anak sekarang luar biasa. Medsos itu yang hebat. Kan jangan sampai kena. Jadi itu ada 12 insan kamil itu tapi dari sisi yang negatif. Maka perlu ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ikut uswatun dari asawa asaa taksa tai asu mirrahillah, jangan lekas putus asa. Ya ukurannya kita hasanah sekarang. Kenapa tidak uswatun khair, uswatut thayyib? Kan baik. Baik itu banyak. Atau uswat thayyib baik, halalan thayyiba, halal dan baik, khair. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Nah, khair itu baik juga, tapi ini pakai hasanah. Ingat. Gitu. Kalau halalan thayyibah makan minum. Kalau khairin itu dakwah. Gitu. Perintahkan yang ma'ruf, cegah dari yang munkar. Ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuh. Kalau apalagi yaitu, tapi ini hasanah. Ternyata hasanah itu, kebaikan itu menurut takar dan ukuran pribadi kita masing-masing. Gitu. Umpamanya punten, Pak Haji nggak hadir, Pak Haji lah. Kebaikan Pak Haji dalam mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang acuannya silsilahnya kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu. Pak Haji kan beda sama Pak Rahmat Pambuji. Baiknya saya sama baiknya antum beda, betul. Lah ini hasanah. Maka kalau sudah bersama-sama, ada imam, ada makmum di sini, bersama-sama takbir Allahu Akbar, mau yang begini, mau yang begini, mau sebatas bahu, mau di sini doang, udah kebaikan itu, hasanah itu ada pada kita masing-masing. Jangan iri sama hasanah orang. Maka qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Nah, lanjutan kesananya, inna bura'a'u minkum wa bada bainana wa bainakum adawat wal bagdoa abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Tuh surat itu surat Al-Mumtahanah ayat 4. Jadi Ibrahim jadi contoh itu. Ibrahim itu Al-Baro'ah, Baro'atun, surat At-Taubah yang tidak pakai ta'u dan basmalah. Karena di situ aslinya itu bismillahirrahmanirrahim itu baro'ah. Baro'ah itu bagaimana? Memisah, memilah. Gitu. Jadi urusan ibadah kita itu tidak boleh, jadi harus terpisah dengan urusan ibadah saudara kita. Gitu. Maka surat At-Taubah itu baro'atu minallahi war rasuli dan seterusnya itu termasuk Ibroh, ya. Ibroh itu Ibrahim, pelajaran. Jadi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu. Kan ketika dia melepas diri kepada bapaknya, kaumnya karena menyembah patung berhala gitu. Tapi dia berjanji karena bapaknya yang musyrik itu, aku akan memohonkan ampun, la astagfirona laka, aku akan mohonkan ampun untuk bapakku, tapi aku tidak sanggup menahan, menyetop, menghentikan gitu azab Allah, siksaan Allah kepadamu. Tuh, akhirnya dijawab oleh Allah, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik. Dijawab turun surat At-Taubah 112, nanti dilihat 113. Tuh, itu tidak pantas. Jadi memohonkan ampun itu nggak boleh. Kalau mendoakan boleh nggak? Boleh. Gitu. Pokoknya gini, kita punya teman, punya apa gitu ya, saudara dekat lah, musyrik, bener-bener musyrik, suka bikin sajen gitu dan lain-lain, jelas-jelas musyrik lah umpamanya. Aduh, ini teman dekat saya, ya Allah, ampuni dia dari kemusyrikan, ya Allah. Nggak boleh. At-Taubah 113. Maka nalin Nabi wal mu'minuna ayastaghfiruna laka lil musyrikin.
nggak boleh. Sekalipun walau kana abaukum, walaupun itu bapak kita, saudara kita, teman kita, semua nggak boleh. Quran itu jelas. Karena inna syirka la zulmun azim, surat Luqman, sesungguhnya musyrik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Itu nggak boleh. Nah, tapi kalau mendoakan boleh. Gitu. Contoh mendoakan gimana? Ya Allah, ya Rabbi, semoga gitu kan. Dia ini sekarang lagi musyrik terus. Keganggu dia ke sana-sana, kepepet. Akhirnya punya ilmu santet, pelet, copet. Gitu-gitulah. Tuh. Semoga dia dapat hidayah ya Allah. Semoga dia berhenti dari kemusyrikan. Itu namanya tapi memohonkan ampun tidak, Bo? Ini juga itu suatu hasanah pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Terus Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pasti uswatun hasanah baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya jalur. Berarti tauhid murni. Tidak ada lagi udah gitu kan bentuknya kelemahan karena kiblatnya Masjidil Haram. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatim mustaqbilal kiblati gitu. Kalau makmuman lillahi ta'ala Allahu, umat Islam kiblatnya ke Masjidil Haram. Masjidil Haram aman, nggak ada apa-apa. Ya kemarin di stop ada Covid ya, belum bisa ibadah haji tahun ini enggak. Tapi konon udah ada yang beberapa kloter ibadah umroh kan sudah ya. Nah gitu, nggak ada kerusuhan, nggak ada demo. Pimpinan di Arab itu nggak ada yang dicela. Dasar pimpinan Raja Arab gini-gini curang, korupsi lah, ini nggak ada. Coba Masjidil Aqsa Palestina kayak gini hari. Gitu, sejengkal tanah, wah ganyang Yahudi, wah segala macam. Subhanallah. Kiblatnya Masjidil Haram. Masjidil Haram kiblatnya berarti lemah lembut. Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat lemah lembut dan nabi yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masuk dalam jajaran ulul azmi. Jadi ulul azmi itu yang mempunyai azam. Ulul yang mempunyai azmi itu azam, tekad kuat. Dibakar sekalipun kan gara-gara menghabisi patung bapaknya. Musim semi liburan pada ke kota semua, di tempat peribadahan sepi. Mumpung sepi hancurin, wah habisin. Kampaknya konon katanya dikalungin di patung yang paling gede kan gitu. Begitu pada pulang lagi ke tempat asalnya, wah udah nggak perlu diselidiki, wah ini kerjaan Ibrahim. Panggil semua, kumpulin masyarakat semua, bawa kayu bakar, dibakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan berkehendak lain. Karena ini diikat, bagaimana mau melepas, ya udah dibakar. Tapi Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, bardan, dingin, wasalaman, selamat ala Ibrahim, atas Ibrahim alaihis gitu. Jadi bukan apinya yang dingin. Api mah di mana-mana juga panas. Nggak percaya sok gue. Panas. Tapi karena kemukjizatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim kemudian pada awalnya mengharap gitu kepada Allah, mau dibakar. Ya mungkin kalau kita dihadapkan begitu, ya udahlah, selesai mati-mati dah, udahlah kan gitu mungkin ya. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba itu waktu kelahiran Ismail alaihissalam. Gitu. Suami mana tega meninggalkan istri tercintanya sedang hamil tua di padang pasir, nggak ada orang, bukan kampung. Gitu. Karena kan waktu itu kan diperintah oleh Allah ketika Siti Sarah belum juga hamil, Ibrahim itu khawatir nanti siapa yang akan meneruskan kenabian. Akhirnya bilang ke Siti Sarah, ya udah diizinkan, tapi atas pilihan aku. Enak aja kata Siti Sarah. Akhirnya Siti Hajar itu pilihannya Siti Sarah.
Ya benar dipilih Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Hajar itu orang apa ya? Kalau sini orang hitam, rambut keriting, hitam, jelek. Siti Hajar tuh gitu. Lah pilihan Siti Sarah. Kalau Siti Sarah pilih yang lebih cantik, ya Ibrahim condong sama yang lebih cantik. Enak aja loh kata Siti Sarah. Gitu. Boleh nikah lagi tapi atas persetujuan pilihan Siti Sarah. Dipilihlah Siti Hajar yang tidak lebih cantik dari Siti Sarah, tapi dalam satu rumah. Duluan hamil. Waduh, kalah saing. Akhirnya Ibrahim bukannya dakwah menyampaikan risalah Allah, tauhid, ngurus bini di rumah, jangan berantem. Berarti nanti berantem lagi, jangan berantem lagi. Tuh, maka setelah hamil Siti Hajar ini turun wahyu, gitu, asingkan satu. Nah, kalau kayak gitu lu nggak dakwah nanti. Diasingkanlah di negeri Mekah, Sofa, Bukit Sofa dan Marwa, kan gitu. Ada kampung di situ, nggak ada seorang diri. Gitu. Maka ketika kalau bukan karena perintah Allah, nggak ada, mana ada suami yang tega. Makanya langkah dua langkah, ya Allah, hai, nggak tega, dua langkah, aduh ya Allah, hai, kan gitu. Ada suara gaib ya ceritanya. Woi Ibrahim, kurang ajar lu, dasar laki-laki tidak tahu diuntung. Enaknya doang lu. Pas dilihat iblis, setan, dilemparlah pakai batu. Bang. Tetap Ibrahim dengan tekad. Setelah lahir, udah remaja ditengok, udah remaja diperintah suruh disembelih. Kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak ada yang sanggup. Maka sabarnya sangat disebut ulul azmi minar rusul. Dicontohlah kita. Oh, kita suruh sabar kayak Nabi Ibrahim, nggak ada yang sanggup. Gitu, saya juga nggak sanggup, serius ya. Nggak boleh putus asa, tetap dalam kesabaran. Pakai kebaikan itu ukurannya kebaikan diri kita, bukan kebaikan orang lain. Maka uswatun hasanah, bukan uswatun thayyib, bukan uswatul khair, bukan. Hasanah itu kebaikan yang bisa dilakukan oleh kita masing-masing. Jangan melihat kebaikan orang lain. Karena apa? Wa allaisa lil insanu illa masa'a. Seseorang akan memperoleh hasil gitu sesuai dengan apa yang diusahakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang sanggup memikul dosanya orang lain. Ya udah masing-masing di hadapan Allah. Maka kalimat uswatun hasanah, contoh suri teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sesuai dengan kadar kemampuan kita semua. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kamu kepada Allah gitu dengan sekemampuanmu gitu, maka dengarlah dan taatlah. Itu perintahnya. Alhamdulillah, semoga kita semua setelah diungkap uswatun hasanah tidak keliru lagi. Nanti ada sholawat surat Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini juga banyak yang ini, Allah dan malaikat sholawat kepada Nabi. Padahal kalau doa naik ke atas, jawaban doa turun ke bawah. Berarti dari atas itu Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Kanjeng Nabi ada di bumi gitu. Apa yang di atas kalah sama yang di bawah. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas secara detail, kemudian secara arti bahasa, kalimat, balaghah, keterangan lain, agar sholawat kita tidak salah menempatkan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena waktu sudah sampai, alhamdulillah. Demikian, semoga kita senantiasa memperoleh bimbingan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.